Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 09 105 80 22 10 26. Materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu hubungan antara pendidikan dan perkembangan peserta didik. Menurut Rocky Gerung, pengertian pendidikan adalah perang terhadap kedunguan. Sedangkan menurut Muhammad Abduh, pengertian pendidikan adalah hal terpenting dalam kehidupan manusia dan dapat merubah segala sesuatu. Sedangkan menurut KBBI, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Nah, adapun tujuan utama dari pendidikan adalah mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Dengan tujuan ini diharapkan mereka yang memiliki pendidikan dengan baik dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian mandiri, dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill individu dalam pola teratur dan terorganisasi, serta berlangsung selama individu hidup. Hal ini sebagai hasil proses pematangan. Perkembangan peserta didik ini dapat diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang dimulai dari periode masa bayi, anak sekolah, masa remaja, sampai periode menjelang seorang anak dewasa. Perkembangan psikologi fisik peserta didik yang pertama yaitu perkembangan psikomotorik atau fisik. Perkembangan psikomotorik adalah perkembangan yang merujuk pada kegiatan organ-organ fisik. Bekal yang dibawa anak yang baru lahir sebagai dasar perkembangan hidupnya meliputi bekal kapasitas motor atau jasmani dan bekal kapasitas panca indera atau sensori. Yang kedua, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif yaitu perkembangan yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengetahuan, pemecahan masalah, serta pengolahan informasi. Menurut ahli psikologi kognitif, ranah kognitif sudah mulai berjalan sejak manusia mendayagunakan kapasitas motor dan sensorinya. Yang ketiga, perkembangan sosial dan moral. Perkembangan sosial siswa adalah perkembangan pribadi siswa selaku seorang anggota masyarakat ketika berhubungan dengan orang lain dalam konteks keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dalam hal ini, proses belajar siswa tentang sosial dan moral turut menentukan kemampuan siswa dalam bersikap dan berperilaku sosial yang sesuai dengan norma-norma kemasyarakatan. Selanjutnya, upaya pengembangan ranah kognitif. Cara pengembangan ranah kognitif yang dapat dilakukan oleh guru antara lain menyusun strategi belajar, memahami isi materi pelajaran, mengaplikasikannya, serta menyerap pesan moral yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, di samping mengembangkan ranah kognitif, siswa juga diarahkan untuk mengembangkan ranah afektif dan psikomotorik. Selanjutnya, upaya pengembangan ranah psikomotorik. Kecakapan psikomotorik tidak terlepas dari kecakapan kognitif dan afektif, karena kecakapan psikomotorik merupakan manifestasi wawasan pengetahuan dan kesadaran serta sikap mentalnya. Misalnya, siswa yang mempunyai pengetahuan yang luas tentang arti penting sholat yaitu kognitif, dan pengertian pesan moral yang terkandung dalam sholat yaitu afektif, akan lebih rajin dalam sholat, yaitu psikomotorik. Selanjutnya, pengembangan ranah afektif. Upaya yang dapat dilakukan guru adalah dengan menyusun strategi pembelajaran
yang membuat siswa mampu menyerap pesan moral dari suatu materi yang disajikan. Misalnya, guru hendak mengajarkan materi membaca cerita rakyat. Strategi yang disusun guru hendaknya mampu membuat siswa mengambil pesan moral yang terdapat dalam cerita rakyat tersebut. Adapun implikasi layanan pendidikan dan pembelajaran, yang pertama, guru dan orang tua harus berusaha menciptakan lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan psikis yang sebaik-baiknya bagi proses perkembangan peserta didik. Yang kedua, layanan pendidikan kepada peserta didik oleh orang tua dan guru harus sesuai dengan tingkat kematangan intelektual, sosial, emosional, serta kemampuan jasmania. Yang ketiga, tuntutan gerakan fisik kepada peserta didik harus disesuaikan dengan karakteristik khusus dan kematangan jasmani peserta didik. Yang keempat, guru hendaknya memperhatikan keterkaitan antara berbagai segi kematangan jasmani dan rohani peserta didik dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Yang kelima, orientasi dan tujuan pembelajaran harus mengarah ke multiranah seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik dari peserta didik. Yang keenam, guru harus mengemas kegiatan yang memungkinkan peserta didik untuk mengalami dunia realitas. Yang terakhir, adapun hubungan antara pendidik dan peserta didik relatif timbal balik dan baik, karena di saat guru melakukan penjelasan dan ada bagian yang tidak dimengerti, maka siswa akan balik bertanya untuk materi yang dijelaskan. Dan yang lebih menarik lagi, dengan adanya K13 membuat para perkembangan siswa dan siswi lebih baik lagi dalam memperkembangkan keterampilannya dan tidak hanya pengetahuannya saja. Burung kutilang burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kita. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.